Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Di video kali ini Air Putih Milenial akan mengulas tentang hubungan antara Pondok Pesantren Gontor dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang mungkin banyak orang yang belum tahu jika ada hubungan kekerabatan di antara keduanya. Namun sebelum itu, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel kami dapat terus memberikan video-video bermanfaat lainnya. Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur didirikan pada Senin, 12 Rabiul Awal 1325, atau tanggal 20 September tahun 1926, oleh 3 bersaudara, yakni Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi. Sebelum berdirinya Pondok Gontor, telah ada sebelumnya Pesantren Tegalsari, jadi Pondok Gontor merupakan penerus dari Pesantren Tegalsari. Pesantren Tegalsari merupakan nama salah satu desa terpencil berjarak 10 km dari selatan pusat kerajaan Wengker di Ponorogo. Sedangkan, Pondok Pesantren Tebu Ireng berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Pesantren ini didirikan setelah beliau pulang dari pengembaraannya, menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan terkemuka di Nusantara, dan juga di Tanah Mekah. Dalam beberapa tulisan, diungkapkan bahwasanya Gontor dan Tebu Ireng ibarat saudara tua, atau dalam bahasa Jawa disebut dulur tuo. Hubungan persaudaraan ini terjalin sejak kedua tokoh pendiri sama-sama menimba ilmu di Pesantren Hamdaniyah, Siwalan Panji Sidoarjo. Menurut penuturan Kiai Hasan, antara Kiai Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, dan Kiai Hashim Asy'ari, terjalin hubungan sakral, bab murid dan guru. Kiai Hashim Asy'ari, kala itu sudah berstatus sebagai guru pesantren Siwalan Panji, yang bertugas membantu pengasuh, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, kepada para santri, bil khusus santri-santri junior, termasuk di dalamnya Kiai Sahal, dan Kiai Fanani. Banyak yang belum tahu, bahwa kedua tokoh ini masih satu kakek dari pihak ibu, yaitu Kiai Ilyas dari Pondok Sewulan Madiun, beliau ayah dari dua perempuan hebat. Ibu dari dua tokoh ini yaitu Nyai Nafikoh, ibu dari Kiai Haji Wahid Hashim, dan Nyai Sudarmi Santoso, ibu Kiai Haji Imam Zarkashi. Kedekatan mereka sebenarnya tak hanya dalam kesibukan, serta tugas yang diemban, namun juga dalam kekerabatan, keduanya merupakan saudara sepupuan. Hubungan persaudaraan ini semakin mesra, tatkala Kiai Wahid, putra Kiai Hashim dan Kiai Imam Zarkashi, adik dari Kiai Ahmad Sahal dan Kiai Fanani, bertemu di pemerintahan era kepemimpinan Bung Karno. Kiai Wahid menduduki jabatan Menteri Agama, sedangkan Kiai Zarkashi duduk sebagai Kepala Seksi Pendidikan, di Kementerian Agama. Bagi yang mempelajari biografi beliau berdua, akan menemukan betapa dekatnya dua sekawan ini. Kiai Haji Wahid Hashim sebagai seorang pejuang, sekaligus ulama dan pendidik, ditunjuk oleh Bung Karno untuk meletakkan konsep pendidikan agama Islam, di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kiai Haji Wahid Hashim, yang kita tahu memang seorang tokoh pejuang yang luwes, dan luas pergaulannya, tidak hanya berkawan dengan kaum Islamis tradisionalis NU, tempat beliau berasal, namun juga Islamis modernis, seperti salah satunya Muhammadiyah, dan juga kalangan Islamis lainnya, satu di antaranya adalah Kiai Haji Imam Zarkashi. Menurut penuturan Profesor Amal Fatullah, kedekatan Kiai Wahid dan Kiai Zarkashi bukan saja karena kesamaan visi dan misi, dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia. Namun juga, sebab adanya ikatan nasab kekerabatan antara keduanya, di mana, jika ditelisik lebih dalam, tersambung pada terah keluarga Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Gus Dur sendiri, memanggil Kiai Gontor dengan sebutan adik. Hal ini pernah diungkapkan langsung oleh Gus Dur, saat bertemu Kiai Hasan. Ketika meletus peristiwa pemberontakan PKI, pada tahun 1948 di Madiun, pasukan Hizbullah, yang dikomando oleh Kiai Yusuf Hashim atau Gus Ud, berhasil merebut kembali wilayah Ponorogo, dari tangan PKI, termasuk membebaskan Kiai Sahal, dan Kiai Zarkashi yang ditawan oleh tentara PKI. Hal ini tidak mengherankan, sebab menurut penuturan almarhum Kiai Kafrawi Ridwan, yaitu mantan Ketua Badan Wakaf Gontor, Gus Ud sendiri pernah mencicipi pendidikan di Gontor, walau hanya beberapa bulan. Selain Gus Ud, tercatat almarhum Kiai Nasir Karim, atau Gus Cecep, yaitu cucu Kiai Hashim Asy'ari, juga pernah mencicipi alam pendidikan Gontor. Sementara itu, santri-santri Gontor tempo dulu,
begitu tamat di Gontor, tidak sedikit yang melanjutkan, atau bertabaruk ilmu di pesantren Tebu Ireng. Tercatat, nama Kiai Muhammad Hazik, asal Brebes, setamat dari Gontor beliau lalu nyantri di Tebu Ireng, hingga akhirnya, diambil menantu oleh keluarga Kiai Hashim Asy'ari melalui putrinya Nyai Khadijah binti Hashim. Dari keduanya, lahir Gus Isham Hazik, inisiator lahirnya kitab Irsyadus Syari, kumpulan kitab, dan tulisan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Hubungan mesra Gontor, dan Tebu Ireng, sepeninggal Kiai Yusuf Hashim, atau Gus Ud, masih berlanjut hingga saat ini. Di era kepemimpinan Gus Solahuddin Wahid, kerjasama pengembangan pendidikan antar kedua lembaga, semakin terlihat, beberapa kali pengasuh Gontor, diundang untuk menyampaikan materi, pada diklat guru-guru Tebu Ireng, diantaranya Kiai Hasan, Kiai Hidayatullah Zarkashi, dan almarhum Kiai Dihyatun Maskon. Sementara di Gontor sendiri, khususnya lingkup kampus perguruan tinggi, geliat pengkajian karya-karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mulai nampak, seperti kajian rutin Talaki, Kitab Adabul Alim wa Muta'alim, yang dipandu langsung oleh Ustadz Hanif Fatoni, dosen Unida, dan Wakil Kepala Sekolah SMA Tren Sains Tebu Ireng. Hubungan indah ini, setidaknya menegaskan bahwa tampilan luar pesantren yang tampaknya berbeda seperti modern, dan salaf, tidak lantas menyebabkan keduanya terputus tali silaturahimnya, karena pada tataran prinsip, antara pesantren modern, dan salaf bertemu di muara yang sama, sama-sama menjadi lembaga pencetak generasi Munzirul Qaum. Apalagi, jika ditelisik dari sisi genealogi keilmuan, dan nasab kekerabatan, para pengasuh pesantren-pesantren besar di Tanah Jawa, baik Gontor, Tebu Ireng, Lirboyo, Ploso dan lainnya, memiliki hubungan nasab yang bersambung, dan bertemu. Adapun perbedaan warna, dan corak pengajaran, semata-mata produk ijtihad masing-masing pengasuh yang saling melengkapi, satu sama lain. Demikian sekelumit kisah tentang hubungan kekerabatan, antara Gontor, dan Tebu Ireng. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam kisah-kisah yang disampaikan. Tujuan video ini, semata-mata untuk menambah pengetahuan, dan menambah kecintaan kita, kepada ulama. Wallahu a'lam bishawab.